Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Kota Medan. 2 tersangka kasus korupsi pembangunan waterpark di Kabupaten Labuhan Batu ditahan. Ormas Pemuda Batak Bersatu menggelar doa bersama untuk almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Kita ke informasi selanjutnya. 2 tersangka kasus korupsi pembangunan waterpark di Kabupaten Labuhan Batu ditahan. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. AS selaku pelaksana kegiatan dan IG selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur resmi ditahan oleh Jaksa Penyidik Kejari Labuhan Batu terkait kasus korupsi dana BUMDes Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Penahanan terhadap kedua tersangka melalui berbagai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Labuhan Batu sepanjang beberapa bulan terakhir. Anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang pelaksanaan kegiatan proyek atau kegiatan BUMDes tersebut baru dikerjakan di tahun 2019. Akibat perbuatan kedua orang tersangka itu, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan sampai saat ini pekerjaan itu terlantar dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di 3 lokasi, yakni kantor PMD, rumah kontraktor, dan kantor Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Labuhan Batu, terkait pembangunan waterpark tahun 2019 yang dikelola BUMDes Bina Mandiri Makmur. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Ormas Pemuda Batak Bersatu menggelar doa bersama untuk almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Ormas ini mendesak semua pihak yang terkait untuk secara jujur mengungkap secara transparan kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang mendapat perhatian masyarakat luas karena kasusnya dinilai penuh kejanggalan. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di bawah guyuran hujan deras. Ormas Pemuda Batak Bersatu menggelar doa bersama atas kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Doa bersama lintas agama ini digelar pada hari Minggu siang di Jalan Baru Cipendawa, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain doa bersama sebagai bentuk solidaritas, mereka juga mendesak ada transparansi dalam pengungkapan kasus ini agar terang benderang. Mereka juga menyampaikan alasan di balik tindakan menjaga makam almarhum Brigadir Yosua di Jambi. Yang kita khawatirkan adalah ada kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan situasi ini sehingga mencuri atau mengambil jenazah sehingga masyarakat akan menuduh institusi Polri. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi Pemuda Batak Bersatu dan keluarga menjaga di sana bukan khawatir dan tidak percaya kepada Polri, tetapi institusi yang terkait. Menjaga makam akan dilanjutkan sampai proses autopsi ulang terlaksana. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Percayalah kepada kami Pemuda Batak Bersatu. Harga cabai merah yang masih berada di kisaran 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, sejumlah pedagang di pasar tradisional Kabupaten Karo beralih menjual cabai kering dengan harga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Masih pedas, harga cabai merah di Kabupaten Karo belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Tidak hanya konsumen, pedagang pun ikut mengeluh dengan rendahnya pembelian.
Sebagian pedagang terpaksa menyiasati rusaknya komoditas cabai yang tidak laku di pasaran menjadi cabai kering. Harga jualnya Rp40 hingga Rp50.000 dari harga cabai merah segar. Langkah menjual cabai kering terpaksa ditempuh meski tidak menjanjikan dagangannya laku. Mengingat pembeli di pasar tradisional didominasi kalangan rumah tangga dengan kebutuhan cabai segar. Sedangkan cabai kering lebih banyak digunakan oleh pengusaha rumah makan dan warung. Soalnya kalau cabai mahal nggak terolah, rumah makan tahun ini 2.000 jadi itu dijual. Oh, Yang cabai keringnya gitu. jadi sekarang pembeli udah malah lebih banyak beli cabai kering ya? Kalau cabai kering kan masih terolah sedikit gitu. Kalau cabai yang mahal kan enggak. Cabai kering dia berapaan Kak? Kalau cabai kering 1 kilo 50.000. 50.000 per kilo ya. Udah hampir 2 kali lipat setengahnya ya Kak ya. Langkah menjual cabai kering dianggap sebagai pilihan terakhir dari ancaman kerugian yang lebih besar akibat membusuknya cabai sebagai dampak sepinya pembeli. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Antrian panjang terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Sabtu lalu. Antrian diakibatkan kekosongan stok bahan bakar minyak jenis solar selama sepekan terakhir. Sejak sepekan terakhir, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Seperti di SPBU Kecamatan Tanjung Morawa yang menyebabkan terjadinya antrean panjang hingga ke badan jalan lintas Medan Tebing Tinggi. Para sopir truk harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar solar, meski ketersediaannya belum dipastikan dapat memenuhi semua permintaan. Kalau mencukupnya saya kurang paham, karena saya begini ini. Kalau menurut dari antrian ini, aduh, nggak mencukupi lah. Nggak cukup ya? Jadi berapa sih jatahnya Bang untuk per hari ini solar di SPBU ini Bang? Ini hari kurang tahu lah Pak. Kurang tahu ya? Ya. Jadi untuk antrian truk panjang ini kira-kira nggak mencukupi itu ya? Kurang mencukupi. Kurang mencukupi ya? Salah satu sopir truk Nasib Siregar mengaku jika pengisian bahan bakar solar dicampur dengan bahan bakar lain seperti Dexlet, sopir akan lebih besar mengalami kerugian. Untuk saat ini harga solar subsidi senilai Rp5.150 per liter, sedangkan harga Dexlet Rp13.250 per liter. Baru setengah jam aja. Setengah jam ya? Tapi di mana-mana kayak gitu juga ngantri semuanya. Itu kenapa tuh Bang? Itulah kita nggak tahu ini semua. Di mana permainannya nggak tahu kita. Iya. Jadi sebelum nyampai di SPBU ini, Abang sempat ngisi di mana? Abang ada nyari-nyari SPBU sebelumnya apakah? Ada mulai dari apa? Dari LPT. Dari LPT? LPT ya. Itu kosong? Kosong. Kadang dibilang disuruh campur sama apa? Deslek. Para sopir truk berharap ketersediaan stok bahan bakar minyak jenis solar kembali normal sehingga distribusi barang dan jasa bisa berjalan lancar serta sopir truk tidak merugi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.